Bismillah. Setelah kita bahas table user company attendance, nah sini kita bakal bahas table untuk permission. Jadi nanti aplikasi kita nggak cuma buat absen doang, tapi juga buat izin juga ya. Jadi kalau mau izin ya di aplikasi yang sama gitu. Nah, dia juga sama ya, sama kayak attendance, dia cuma nampilin list doang sini. Jadi cuma ada index. Oh ya, bedanya sama attendance, dia bisa edit. Nah, nanti table edit ini buat apa nih? Table edit. Jadi nanti edit ini buat apa? Jadi dia untuk ngedit status gitu ya. Jadi nanti dia di approve apa enggak di approve gitu. Mungkin nanti defaultnya itu belum di approve, nanti baru kita edit terus kita approve gitu, itu bisa. Jadi cuma ada index sama edit aja gitu. Langsung aja kita buat. Mungkin di sini kita buat ini dulu aja kali ya, tampilan di sidebar. Kita mulai sini aja. Permission. Ini permission. Nah, mungkin untuk rootnya belum kita ubah ya, karena kita belum buat rootnya gitu. Refresh. Nah, sekalian juga kita buat di sini untuk page-nya ya. Folder dia dapat dari permissions, terus dia ada index, ada ini ada show juga ya, show, terus ada edit. Nah, kita kosongin dulu aja. Oke, pertama yang harus kita buat itu apa namanya, tabelnya dulu ya, migrasinya dulu, modelnya PHP artisan naik model, namanya permission min m. Kita minta dibuatin model sama dibuatin migrasinya juga gitu. Nah, kita langsung ke migrationnya. Ada kolomnya, ada apa aja, ada user ID, foreign ID, ini user ID. Nah, dia constraint ke table users, terus nanti kalau misalkan usernya di delete, permissionnya nanti ikut ke delete juga gitu, on delete cascade gitu. Nah, constraint tadi ini untuk nyambungin ke table users gitu. Atau mungkin bisa juga kayak gini, reference ini ada reference ID on your table user. Mungkin ini bisa lebih gampang dibaca ya, lebih manusiawi lah. Jadi user ID ini itu referensinya ke ID di table users gitu ya. Mungkin tapi best practice-nya itu kita bisa pakai constraint aja, constraint ke table user ya. Sama aja ya, nggak ada bedanya. Terus ada name gak usah ya, karena kan tadi kita udah ada user ID. Mungkin date kali ya, date permission. Terus dia juga ada reason, bisa pakai teks kali ya. Terus juga ada image ya, mungkin image ini untuk apa ya, untuk pendukung aja lah. Jadi kalau misalkan kita dapat surat izin dari dokter, nah kita bisa kirim fotonya juga. Image mungkin kita kasih label aja deh, label status mungkin is approved ya, is approved. Apakah dia udah di approve atau belum ya, dan dia tuh boolean. Defaultnya itu kita kasih false aja, false. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, udah dibuat migrasinya, kita tinggal buat model protected. Sini kita pakai variable ya, jadi nanti kolom apa aja sih yang bisa diisi gitu. Tinggal kita sebutin di sini apa aja, user ID, permission, reason, image, sama is approved. Nah, langsung aja kita push ya ke database PHP artisan migrate. Di migrate satu table, bisa dicek di table plusnya. Nah, udah kita buat ini ya, tinggal lanjut ke seeder sama factory. Kita buat data dummy-nya. PHP artisan my factory,
permission factory already exist. Itu dibuat ya. Nah, permission factory ada, tinggal kita buat seeder. Make seeder permission seeder factory ini. Nah, ini ya, kita pakai user ID, fact, number between 110, permissionnya date, reasonnya kita pakai sentence, yes approve-nya kita kasih boolean dan dia nilainya false semua. Nah, ini ada satu kolom yang enggak kita tulis ya, itu image. Ini sebenarnya nggak perlu atau nggak wajib. Misalkan di migrasinya kita ada image nih, kurang satu nih ya, kurang image, terus nggak kita tulis di sini, itu nggak bakal error. Jadi factory ini nggak wajib lah ya. Jadi ini kolom mana aja sih yang mau diisi dan dia mau diisi apa ya, itulah ibaratnya factory. Seeder. Nah, di seeder kita tentuin mau buat berapa nih datanya. Misalkan sini permission factory. Oh ya, nah di sini ya, kalau kita lihat tadi dia nggak ada suggestionnya untuk factory nih, factory. Nah, nggak ada ya, itu karena di model permission itu belum kita buatin atau belum kita panggil kelas s factory-nya. Jadi model ini bisa buat factory nih, tinggal kita panggil lagi. Sekarang kalau kita tulis factory, nah ya udah ada suggestion dari Laravel nya. Kita create 20 aja, factory udah, seeder udah, tinggal kita dbseed deh. Sebelum itu mungkin kita sini buat dulu atau kita panggil dulu seedernya, permission seeder. Langsung aja kita dbseed ya, present dbseed ini class sama dengan permission. Kita cek di table plus. Nah, udah masuk ya datanya 20. Kita buat data dummy-nya. Sekarang kita gimana caranya biar data di database tadi itu muncul di browser. Berarti kita harus buat functionnya dulu. Buat functionnya itu bisa di controller. Kita buat php artisan controller, namanya permission controller. Nah, kita udah buat controller, kita langsung daftarin di rootnya. Permission controller ini juga jadi permission. Di sini untuk pembuatan penamaan root itu kita nggak pakai s ya. Tapi kalau untuk membuat page itu kita pakai s. Kadang ini suka kebalik nih. Langsung aja kita optimize. PHP artisan optimize. Udah, tinggal kita buat indexnya sini. Public function index. Di sini langsung aja kita buat variable yang permission. Di sini kita bakal bahas ini juga ya, apa, table relation gitu. Kan kita biasanya begini, all, kan biasanya kita gini all, atau kemarin ada juga query kayak gini. Nah, sekarang kita ada baru lagi pakai with. Nah, with ini buat apa? Dia buat ngerelasiin ya antara table user sama table permission gitu. Jadi nanti kolom yang ada di table user itu bisa dipanggil di model permission ini. Kita dulu ya user. Ini sebenarnya belum ke definisiin ya. Ini belum ke definisiin sebenarnya. Jadi kita panggil aja dulu. Sekarang gimana caranya biar table permission sama table user itu nyatu ya? Itu pertama kita bisa ke model, ke sini, ke user dulu. Nah, kemarin kan kita udah ngerelasin antara table tendance ke table user ya.
sekarang kita relasiin ke table permission. Ini sama ya, jadi satu user itu bisa punya banyak permission gitu, permissions. Jadi satu user itu bisa punya banyak permission. Nah, jangan lupa udah kita kasih ini has many gitu ya. Terus di permission ya kita juga kasih belongs to gitu, kayak gini. Nah, artinya kalau udah gini modelnya udah connect gitu. Terus kita panggil sini di controller tadi, permission controller. Nah, with user. Nah, ini user dari mana? Tadi ya dari sini table permission, table model permission. Nah, sini function, ada function namanya user gitu ya. Kemudian function user ini kita panggil di sini with user. Sekalian juga sama pagenet juga, pagenet 10, sama order by juga kita kasih order by ID. Nah, untuk order by ini dia nggak bisa di paling akhir ya, nanti kalau paling akhir jadinya error kayak gini. Ini kita taruh di sini. Udah gini aja, langsung aja kita compact ya untuk variable permission, compact permissions. Sekarang gimana caranya biar nampil di halaman browser. Ini udah kita buat function indexnya, tinggal tampilannya nih. Ini untuk indeks yang permission ini masih kosong ya, mungkin kita ambil dari attendance aja. Nah, ada apa aja sini, ada name, kemudian ada position, edit, terus ada position juga kita tampilin dari departemen mana, departemen. Terus ada apa ya lagi ya, time nih, kita buat time. Terus kita buat juga untuk statusnya gitu ya, status 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Nah, ini kita ganti dulu attendance jadi permissions pakai S ya, karena di controllernya kita pakai S. Nih, kita panggil ya, karena udah kita compact jadi di sini ya, di mana di blade itu udah bisa dipanggil. Kalau belum kita compact ya dia nggak bakal bisa dipanggil variabelnya, ini nggak bakal bisa dipanggil kalau nggak di compact. Ini ganti jadi permission, nggak pakai S, jadi itu looping gitu ya, for each permission username. Oke. Nah, ini hasil dari relasi ya, kita nggak bisa manggil langsung kayak gini username, nggak bisa ya, karena ini lagi ada di kawasan permission gitu, karena yang kita looping itu ya permission ini. Jadi kita harus kayak gini, permission terus user name. Nah, user ini dari mana? User ini dari controller tadi yang kita buat sini nih, with user. Terus kita panggil di blade sini user name, nanti yang nampil. Nah, ini kan harusnya dari table user gitu, nanti bisa dipanggil juga name nya meskipun ini ada di dalam table permission. Terus ini juga permission, date permission, oke, date, oke. Sekarang position. Nah, ini nggak bisa, nggak bisa langsung kayak gini permission langsung position, karena position itu miliknya si user, jadi kita harus kayak gini user position. Ini juga user department. Terus tadi ini apa, time ya, created at, bisa kayak gini dulu, nggak bisa deh, div for humans. Nah, ini biar kayak apa ya, kayak ada waktu 2 minutes ago terus atau 5 hours ago gitu loh. Itu kalian nggak memakai ini nggak apa-apa. Permission created at, terus di sini is approved gitu ya, is approved. Coba kita refresh. Oh, belum bisa dipanggil ya, berarti kita ke sidebar sekarang, ke sidebar, karena kita di sini udah buat permission index ya.
permission. Jadi kita bisa langsung panggil aja sini, refresh, klik. Nah ini ada date-nya, name-nya. Nah name-nya udah muncul ya, position, department, time. Nah ini karena tadi kita kasih div humans, apa tadi, div humans itu ya, jadi yang tampil ya kayak gini. 9 menit ago, mungkin normalnya ya jam atau waktu menit gitu ya, karena kita kasih function div humans tadi, jadinya gini 9 menit ago atau apa gitu ya. Nah, ini name nya itu ngambil dari name yang ada di users. Misalkan di sini ada Gudrun, dia posisinya sebagai administrative law judge. Gudrun, kita cari Gudrun. Nah ini ya, Gudrun dia sebagai administrative law judge, sama ya. Tadi di sini tuh user ya, user yang ada di dalam table user atau user yang udah terdaftar kan. Nah, tadi 9 jadi 10. Itu karena kita kasih function div humans tadi. Kira-kira apa lagi yang ditambahin? Mungkin ini agak aneh sini ya, statusnya 0 gitu. Nah ini kita cut dulu deh. Ceritanya gini ya, kayak kalau gini gimana? Ini ada bedanya. Mungkin di sini kita kasih sementara aja not approve. Terus di sini kita kasih kelas badge danger. Nah ini untuk sementara aja. Oke. Nah sekarang kita mau nge-show nih. Jadi kalau kita klik show atau ngeklik view nanti bakal halaman show. Nah pertama kita ke controllernya dulu, public function, ke show. Request, kita panggil aja requestnya, request, sama kita juga butuh ID ya, permission ID, permission.show, contact permissions. Oke, untuk show ini aja. Nah, tampilannya sini masih kosong. Nah, untuk tampilan permission sini ada ya, show.play.php ini. Nanti insya Allah linknya taruh di deskripsi ya. Kita copy, paste. Copy, paste. Sekarang karena udah dibuat, tampilannya udah, terus controllernya juga udah, ini ya, tinggal kita panggil function show-nya di index. Edit, nah ini view, nanti root permission.show sambil bawa ID, save, refresh, permission.show. Nah ini ada s nya nih, kalau ada s nya itu berarti buat view atau buat page ya. Ini kan di sini kita pakainya function root, jadi kita nggak pakai s. Ini refresh, kalau kita klik view di sini, nah dia udah dilempar nih halamannya. Cuman di sini namanya masih nama apa ya, statis gitu, bukan dari database. Berarti di show-nya kita ganti dulu nih nama yang izin, jadi username. Coba udah bisa belum kalau username gitu, error ya. Jadi kita harus pakai permission username, refresh. Nah ini udah sesuai. Terus positionnya juga, user position, departemennya juga sama, tanggal izin, permission date permission, emailnya bisa ambil dari email juga, dari user ya. Terus reasonnya munculin juga, permission reason. Nah untuk image mungkin kita kosongin dulu, image surat izin, status approve, statusnya not approve dulu. Nah, refresh. Nah udah,
sesuai ya. Tinggal kita atur di sini nih statusnya. Jadi nanti pas kita edit gitu ya, nanti sini ada pilihan, ada dua option gitu, ada approve atau not approve. Itu bisa pakai select. Nah itu untuk show ya. Sekarang untuk edit, ini masih kosong, kita bisa ambil dari sini. Ini udah ada, edit, copy aja, paste. Nah, untuk edit sini kontrolnya kita belum buat ya, ada di sini. Dia mirip sama show, jadi pas copy paste aja jadi edit. Ini ngarahnya ke edit juga. Udah. Tinggal kita panggil ya di tampilan index. Root permission.edit, permission id ya. Save. Kita bisa ke halaman index lagi, refresh, klik edit. Nah ini udah muncul ya nama user. Oh ini masih data statik juga nih, jadi kita harus atur lagi ya dulu di permission edit. Nama user, terus ini, terus user position, departemennya juga sama. Departemen that permission, emailnya juga dia ngambil dari user email, permission reason, didukung atau proof. Oke, kita save, refresh. Nah jadi kita ulang lagi coba ya. Pertama ke list, misalkan ini not approve. Terus misalkan kita pengen si dokter apa nih, Brina ini pengen kita approve gitu izinnya, jadi tinggal kita edit. Misalnya kita langsung view aja, view, terus kita tinggal edit permission. Kita lihat dulu apa dia, siapa, dari departemen mana, terus ada bukti dukungnya apa enggak, terus statusnya dia masih not approve. Nah kalau mau edit gimana? Nah aduh salah nih, maksudnya nanti kita panggil editnya jangan di sini ya, berarti di ini kosongin aja nih, hapus deh. Kita panggilnya di sini, button yang sini, button yang show, paste, save. Nah kita misalnya mau ngedit nih, pengen kita approve, klik sini, edit permission, masih sama halamannya. Nah tinggal kita atur status ini, not approve. Nah ini kita ganti ya, ini kan P doang, berarti kita edit, kita ganti jadi dia sebagai tag select gitu ya. Name-nya itu is approved tadi ya, is approved, terus udah sini. Nah select itu dia punya option, ada option pertama itu value apa, proof. Option kedua itu untuk not approve. Nah value 1 itu misalnya apa, true ya, ini representasi dari true false lah. Kalau true itu 1, kalau false itu 0. Tinggal kita kasih kondisi di sini pakai ternary ya. Nah kalau permission is approved nya itu 1, yang maka enggak, kalau misalnya dia 1, nanti kalau dia true gitu ya, kalau ini benar nih, kalau apa, kalau dia permissionnya yang kita select itu 1, maka dia bakal selected gitu, bakal dia yang kepilih. Kalau dia nggak diselect, yang satunya ini nggak true, ya berarti nanti dia cuman, ya berarti dia nggak keselect gitu ya. Sama kayak yang value 0 ini, permission is approved 0. Nah kalau misalkan yang is approved nya itu yang kita pilih 0, berarti nanti dia bakal keselect. Kalau enggak ya nggak keselect gitu. Ini meskipun ini false, tapi kalau misalkan nilainya sama gitu ya, misalkan ini nilainya false ya untuk 0, tapi kalau misalkan kondisinya ini benar, ya berarti dia true. Kalau true apa, dia bakal ke select gitu. Yang ke select berarti yang not approved. Kalau true ya berarti dia bakal ke selected gitu. Nah selected ini dari mana? Ini tuh dari atribut dari option ya. Kalau misalkan gini,
Ini kan untuk yang dinamis gitu, bisa berubah-ubah gitu ya. Nah mungkin kalau gini, ini untuk statisnya mungkin kayak gini, select. Nah kayak gini, kalau misalnya kayak gini aja yang ke select ya berarti approve nya aja, yang not approve nya nggak ke select ya. Nah, karena kita ada pengkondisian gitu ya, jadi kayak tadi yang ke select itu yang mana nih, kalau dia true, kalau yang true ya berarti, kalau yang approve nya true ya berarti yang ke select ya, yang approve. Kalau yang true yang not approve ya berarti yang ke select ya not approve. Ini agak pusing sini ya. Ini save, ini refresh atau nah kayak gini, berarti yang ke selected itu approved, yang approve. Kalau gini, nah yang ke selected ya yang not approve. Nah ini biar ini jemput ya, biar full segini gitu ya, main full ya, kita bisa nambahin kelas buat form control. Nah ini coba ini save, kita kasih style hey, dikasih 100 coba ya, 100 px, save gedean ya, terus tengahnya 10. Nah cukup lah. Misalkan di sini tadi kan awalnya not approve, terus kita approve di sini, kita save, terus nanti dia bakal statusnya dia bakal ke approve. Nah, untuk update itu kita belum buat di controllernya, function controller, baru edit ya, public function update, terus request all langsung semua, atau ya bisa kayak gini. Misalkan di sini not approve, kita approve, kita save, set. Kita baru buat function ya, belum kita panggil functionnya, lupa. Berarti ke si show ke edit. Nah ini udah ada formnya, form, terus kita buat permission update, permission ID, method post, enter multipart kita nggak perlu, nanti aja pas nanti kita buat apa, pas lagi mau buat apa sih namanya, oh ini oh iya, nanti aja pas kita mau buat API ya. Nah, langsung di sini kita panggil tokennya sama metodenya put, save, refresh. Yang tadi not approve jadi approve, atas nama apa nih, Mirna, save. Ada apa lagi, save, oh dilemparnya ke halaman show ya, harusnya tadi lempar ke halaman index ya. Ini deh, root index, save. Coba kita refresh lagi. Ini statusnya not approve, edit permission, for approve, ini approve, save. Terus permission updated successful, ini harusnya udah update, karena di sini belum kita kondisiin, jadi ya not approve gitu ya. Kita bisa ke index, kita kasih kondisi di sini. Nah ini kan masih statis nih, mungkin bisa kita Ctrl X, terus kita add if conditionnya jika jangan jadi kalau permission statusnya is approve-nya 1, maka dia bakal munculin ini, aduh kenapa sih, bakal munculin badge danger ini ya. Oh kok badge danger, badge badge success. Kalau enggak 1, kalau dia enggak true ya dia bakal munculin not approve, terus dia danger berarti warna merah. Refresh, nah dia udah ke approve. Kita ulang si gudrun lagi nih, view yang statusnya not approve, misalnya kita pengen approve nih,
edit, kita approve, save. Dia udah ke approve sekarang. Mungkin itu aja ya untuk permission.